warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di Melovers Cookies Channel. Kali ini kita akan membahas materi matriks, yaitu salah satu materi yang dipelajari di matematika wajib kelas 11 IPA atau IPS. Baik, langsung saja kita akan membahas dimulai apa itu matriks. Namun sebelum kita mengenal matriks, kita akan melihat bidang apa saja atau manfaat dari matriks dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini adalah contoh penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada yang pertama disebut kriptografi. Kriptografi itu sebenarnya bidang keilmuan, di mana di sana kita mempelajari bagaimana cara menyusun kata dan huruf atau sebuah kalimat dengan sebuah kerahasiaan tertentu. Jadi bisa semacam kayak password, sandi. Nah, biasanya yang fokus pada kriptografi ini adalah orang-orang teknologi, komputerisasi, atau orang-orang intelijen. Selain itu, matriks juga berfungsi memudahkan kita menganalisis, baik itu analisa ekonomi, analisa matematis, dan sebagainya. Karena fungsi dari matriks itu sendiri adalah memudahkan kita menyusun dari suatu permasalahan yang sifatnya kompleks, kemudian dibikin lebih sederhana, sehingga kita bisa menganalisisnya. Nah, bagaimana penerapannya nanti akan kita jelaskan pada video selanjutnya. Baik, kita kembali kepada apa sih itu matriks. Definisi matriks itu sendiri merupakan suatu jajaran atau kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Jadi di sini ada kata kunci dari matriks itu sendiri, yaitu terdiri dari baris dan kolom. Nah, nanti akan berbentuk menyerupai persegi panjang dalam kurung biasa atau kurung siku. Jadi modelnya dia punya penulisan yang khusus, yaitu dengan kurung biasa atau kurung siku. Nah, pada umumnya penggunaan matriks tersebut dimaksudkan agar lebih mudah dalam penulisan dan interpretasinya. Ini sebenarnya berkaitan dengan pemanfaatan yang tadi ya, untuk memudahkan kita menganalisis sebuah permasalahan yang kompleks. Sehingga dengan bantuan matriks, sebelum kita menganalisa, kita bisa menyederhanakan permasalahan tersebut. Selanjutnya, peta konsep dari matriks itu sendiri. Ternyata dasar dari matriks adalah kita harus menguasai sistem persamaan linier. Nah, ketika kita sudah menguasai sistem persamaan linier, baik itu 2 variabel maupun 3 variabel, maka kita akan lebih mudah untuk belajar matriks dari masalah otentik. Nah, dari masalah otentik bisa kita bawa ke matriks. Nah, nanti apakah matriks ini merupakan final? Belum tentu. Kalau misalnya ini merupakan masalah program linier yang dikerjakan dengan cara matriks, nah berarti matriks bukan penyelesaian akhir, tapi merupakan cara untuk mencapai penyelesaian akhir. Nah, matriks itu sendiri memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama ada baris, tadi sesuai dengan definisi ya, matriks terbentuk dari baris dan kolom, maka unsur-unsur matriks itu adalah baris dan kolom. Kemudian dari baris dan kolom itu ternyata bisa tukar posisi, maka di sini ada tulisan determinan atau determinasi. Jadi matriks itu dapat dicari determinannya dengan cara memainkan elemen baris dengan elemen kolom. Selanjutnya matriks memiliki macam-macam matriks ya. Di antaranya ada matriks kolom, ada matriks baris, ada matriks persegi panjang, matriks persegi, matriks segitiga, dan matriks diagonal. Apakah masih ada matriks yang lain? Masih ada matriks identitas. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Kemudian di sini ada tulisan dalam peta konsepnya relasi, berarti hubungan. Nah, antara satu matriks dengan matriks lainnya itu bisa dihubungkan dengan hubungan kesamaan.
Jadi antara matriks satu dengan matriks lainnya dapat kita hubungkan dengan model kesamaan. Nah, seperti apa nanti akan ada pada video berikutnya. Selanjutnya matriks ternyata bisa dilakukan operasi loh, bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, dan terakhir transpose. Nah, untuk matriks itu sendiri ternyata dia bisa di-inverse. Dengan catatan kita butuh bantuan kofaktor dan adjoint juga determinan. Jadi sekali lagi matriks bisa di-inverse loh, tapi butuh bantuan dari kofaktor, adjoint, dan determinan. Nah, sekarang kita berhadapan dengan glosarium, artinya istilah-istilah penting yang akan kita temui selama belajar matriks, yaitu yang pertama baris. Baris itu ternyata sebuah komunitas yang isinya elemen-elemen tapi disusunnya secara mendatar. Sedangkan kolom itu disusunnya secara tegak. Jadi jelas perbedaan antara baris dan kolom ya. Baris disusun mendatar, sedangkan kolom disusun tegak. Kemudian kembali lagi mengingat apa itu definisi matriks. Matriks merupakan sekelompok bilangan, jadi bilangannya nggak satu ya, sekelompok bilangan yang disusun dalam suatu bentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, kalau sudah ngomongin matriks, karena ngomongin persegi atau persegi panjang, berarti kan ada ukuran, maka disebutlah ordo. Jadi ordo itu apa? Ordo itu merupakan ukuran dari sebuah matriks. Bagaimana rumus ordonya? Nanti kita pelajari. Nah, kita jangan hanya mengandalkan dari definisi, kita harus juga kenalan gimana sih bentuknya matriks. Nah, dalam definisi jelas di sana dikatakan bahwa dibentuk dari kurung biasa atau kurung siku. Nah, di sini kalian bisa lihat ada kurung siku ya, ada kurung siku di sini. Kurung siku yang cukup besar di sini ya. Nah, ini adalah kurung sikunya. Kiri dan kanan sama-sama dikasih kurung siku. Kemudian di dalamnya ada sekelompok bilangan, hanya saja ini masih dibentuk dalam variabel, yaitu variabel A. Jadi kembali lagi ke definisi matriks, yaitu sekelompok bilangan yang berbentuk persegi, disusun berbentuk persegi atau persegi panjang, yang terdiri dari baris dan kolom. Jadi maksudnya gimana ya? Oke, kita mulai dari awal. Yang paling awal sekali di sini ada nama matriksnya. Nah, ingat ya, untuk menulis nama matriks gunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, di sini diberi nama matriks A dengan M kali N. M kali N ini disebut ordo. Dan format penulisan ordo adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Nah, jadi tidak boleh tertukar ya. Banyaknya baris dulu baru dikali banyaknya kolom. Berarti di sini banyak barisnya itu M, banyak barisnya itu N. Maka di sini kalau kita lihat paling ujung, elemen paling ujung, nah, saya membahasakan elemen ya. Jadi ini adalah elemen baris pertama kolom pertama, maka disebut A11. Yang ini saya sebut elemen baris ketiga kolom kedua, maka disebut A32. Kenapa sih A? Karena kita memberi nama matriksnya A. Nah, kalau yang di sini berarti adalah elemen baris kedua kolom ketiga. Yang dimaksud AMN berarti baris ke M, karena di sini terakhir ya, ini terakhir. Maksudnya kumpulan bilangannya paling ujung terakhir, maka banyak barisnya M, terus banyak kolomnya juga N. Sesuai di sini AMN. Nah, kemudian
Mana yang disebut baris, mana yang disebut kolom, ingat ke definisi glosarium, baris disusun secara mendatar, kolom disusun secara tegak. Maka A11, A12, A13, seterusnya sampai A1N merupakan baris pertama. Kemudian A31, A32, A33, A3N merupakan baris ketiga, sampai nanti baris ke M. Nah, kemudian mana yang disusun tegak atau yang disebut kolom? A11, A21, A31, AM1 ini merupakan kolom pertama. Terus ini kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya sampai kolom ke N. Itu kita tahu matriks secara definisi isinya adalah elemen-elemen yang disusun sedemikian rupa, ada baris, ada kolom, ditutup dengan kurung siku atau kurung biasa, bisa persegi atau persegi panjang. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Jenis matriks yang pertama adalah matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks baris merupakan matriks yang hanya memiliki satu baris. Jadi ini ada kata kuncinya ya, memiliki satu baris, makanya ordonya 1 kali N. N itu adalah kolomnya. Kolomnya terserah mau berapa, pastikan barisnya hanya satu. Ya, contohnya di sini ada matriks T, ordonya 1 kali 2. Nah, di sini kurung siku 46 sama 43 tutup kurung. Nah, di sini baris pertama isinya 46, 43, kemudian kolomnya ada 2 ya. Kolom pertama isinya 46, kolom kedua isinya 43. Kemudian contoh lain matriks T ordo 1 kali 4. Barisnya cuma 1, makanya ditulisnya ordo 1 kali 4 karena barisnya cuma 1, kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini sesuai dengan ketentuan matriks baris. Selanjutnya kita beralih ke matriks kolom. Kebalikannya ya. Kalau tadi barisnya ada 1, sekarang kolomnya hanya 1. Barisnya terserah boleh berapa aja. Nah, contohnya di sini matriks T dengan ordo 3 kali 1. Kenapa ditulis ordo 3 kali 1 termasuk kolom, matriks kolom? Karena di sini barisnya ada 3, kolomnya cuma ada 1. Jadi sesuai dengan definisi matriks kolom. Yang ketiga adalah matriks persegi, dari namanya udah kelihatan ya, ada perseginya. Maka nanti supaya berbentuk persegi, isi elemennya, baris sama kolomnya jumlahnya harus sama. Jadi secara umum tulisan ordonya adalah N kali N atau M kali M. Jadi harus sama antara baris dengan kolom. Di sini contohnya 46, kemudian 43, 22, 19. Nah, barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Berarti sesuai dengan definisi matriks persegi. Kemudian jenis matriks yang keempat ada matriks persegi panjang. Berarti harus nggak boleh sama kalau kayak gitu antara jumlah baris dengan jumlah kolom. Biar bentuknya nggak seimbang, maka terbentuklah persegi panjang. Jadi makanya di sini tulisannya baris dan kolom tidak sama jumlahnya. Nah, makanya ordonya M kali N. Di sini contohnya adalah 46, 43, 22. Ini baris pertama. Baris kedua 19, 14, 12. Jadi ada 2 baris, ada 1, 2, 3. 3 kolom. Jadi ordonya 2 kali 3. Bukan 3 kali 2 ya. Nah, yang benar adalah 2 kali 3. Baris dulu baru kolom. Baik, selanjutnya kita masuk ke matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Nah, karena kita dari tadi ngomongin matriks persegi, jadi muncullah matriks diagonal. Ya, benar, karena matriks diagonal asalnya dari matriks persegi.
Nah, kita tahu bahwa dalam sebuah bangun datar persegi atau persegi panjang ada yang namanya diagonal. Nah, jadi di sini sekarang kita pusat perhatiannya adalah diagonalnya. Kita lihat diagonalnya itu, diagonal utamanya itu harus bukan 0. Nah, jadi gimana ya? Jadi gini. Di sini contohnya adalah matriks 1, 0, 0, 5. Nah, kita lihat di sini diagonal utama. Nah, bukan merupakan angka 0 dan sisanya 0. Maka ini termasuk matriks diagonal. Contoh lain, kalau misalnya saya punya 3, 2, 0, 1. Apakah ini termasuk matriks diagonal? Bukan. Karena memang di diagonalnya di sini bukan 0, kemudian di atasnya 0 di luar diagonal, tapi di bawah bukan 0. Jadi ini menghalangi matriks tersebut masuk kategori matriks diagonal. Contoh lain kalau saya punya di sini 1, 2, 2. Di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini matriks diagonal nih ya, matriks diagonal. Nah, sisanya 0 semua. Berarti ini masuk ke matriks diagonal. Baik, sudah 5 jenis matriks kita bahas. Sekarang kita lanjut ke matriks yang ke-6. Matriks yang ke-6 adalah matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, apa ya yang disebut matriks segitiga atas sama segitiga bawah? Matriks segitiga atas itu contohnya ini. Kenapa disebut segitiga atas? Karena kalau kita bangun sebuah segitiga, posisinya ada di atas. Nah, dan di dalam angka-angka yang ada di dalam segitiga merah tersebut tidak boleh 0. Ya, sorry. Jadi bukan tidak boleh 0, maksudnya di bawah diagonal utama bernilai 0, sisanya boleh tidak 0. Jadi patokannya seperti apa? Seperti ini. Ini diagonal utama. Nah, diagonal utama di bawahnya adalah semuanya angka 0. Nah, jadi ini merupakan matriks segitiga bawah. Sedangkan matriks segitiga atas, diagonalnya ini kita tandai dulu. Dan di atas diagonal utama semua bernilai 0. Maka ini termasuk matriks segitiga atas. Nah, selanjutnya matriks 0. Matriks 0 itu apa? Matriks 0 adalah matriks yang semua elemen dari matriks tersebut nilainya 0. Jadi anggotanya semua 0. Makanya biasanya simbolnya adalah huruf O. Nah, di sini 0, 0, 0, 0. Maka disebut matriks 0. Nah, yang ke-8 adalah matriks identitas. Biasanya simbolnya huruf kapital I. Di mana matriks ini merupakan matriks yang diagonal utamanya 1 angkanya. Jadi ini diagonal utama nih, isinya angka 1 semua. Ini juga diagonal utama, isinya angka 1 semua. Kemudian yang terakhir transpose matriks. Nah, ini sebenarnya sih bukan jenis ya. Karena tadi kita lihat di dalam peta konsep ya. Di dalam peta konsep ini termasuknya bisa ke operasi matriks, tapi nggak masalah, kita sudah belajar sekarang. Jadi transpose matriks atau simbolnya A pangkat T ya, A pangkat T adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menuliskan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, jadi dibalik gitu. Nah, di sini matriks A dengan ordo barisnya ada 2, kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti ordonya itu 2 kali 3 ya, 2 kali 3. Nah, di sini kalau kita mau cari A transpose atau A pangkat T, maka yang tadinya ditulis mendatar A2 min 1, 1, kita tulis tegak ke bawah.
Nah, jadi ini kan tadinya baris pertama, jadi kolom pertama. Ini baris kedua, jadi kolom kedua. Ah, itulah yang dinamakan transpose. Sekali lagi kalau misalnya saya punya matriks B nih, 2 min 1, 1. Sekian dulu materi video materi kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan operasi matriks dan sebagainya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.